Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk Bu Saadiah Huluputi dari PKS untuk melakukan pendalaman. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih juga untuk Pak Johan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pak Menteri, Pak Sekjen, para jajaran Dirjen yang saya hormati, kita hari ini menggelar rapat ya dengan satu tema sentral, yaitu soal pagar laut. Dan oleh karena itu harapannya adalah kita sama-sama mencari solusi yang terbaik agar satu kejadian ini tidak berulang di tempat-tempat yang lain. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kasus pagar laut di Tangerang ini pada saat Pak Menteri Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri 5 tahun kemarin ya Pak ya. Dan baru terungkap setelah viral, rame di media sosial, seakan-akan satu institusi yang besar yang bernama KKP yang mengurus laut itu tidak berfungsi, mohon maaf. Ada Dirjen Ruang Laut PRL, ada Dirjen PDSKP. Di mana selama ini, Pak? Tadi Bapak menyampaikan ketika Pak Ketua sampaikan, sudah menemukan belum siapa dalang di balik pembangunan pagar laut? Bapak menyampaikan belum. Benar ya Pak? Belum. Aneh Pak. Jujur terus terang, memang menemukan orang jujur di negara ini susah. Dan kalau hari ini pun KKP menyampaikan belum menemukan siapa dalangnya, terus terang sebagai wakil rakyat kami juga heran juga Pak. Bukankah KKP punya semua sarana yang ada? Jawab kepada kami secara jujur Pak, apa masalahnya gitu? Apakah kurang anggaran untuk pengawasan? Ataukah memang KKP memang kurang anggaran sebagaimana yang kita keluhkan selama ini? Bukankah KKP punya satelit-satelit? Yang saya tahu Pak Menteri sudah di-launching bulan Juli ya, VOA ya kalau tidak salah ya. VOA ya Pak ya? Belum, beda ya. Yang satelit yang pernah Pak Menteri sampaikan presentasi di periode kemarin untuk mengawasi seluruh aktivitas di atas ruang laut itu untuk kapal. Untuk aktivitas-aktivitas lain di atas ruang laut belum. Nah, ini juga salah satu catatan pimpinan. Mungkin kita perlu menambah lagi pengawasan lain untuk aktivitas di ruang laut kita. Dalam catatan saya sebagai anggota DPR 5 tahun kemarin dan melanjutkan Pak, saya memberikan catatan bahwa benar anggaran KKP ini sangat sedikit Ibu Ketua. Hanya 6,2 triliun dibanding dengan anggaran Kemenhan 147 triliun. Padahal fungsi KKP ini menjaga kedaulatan laut kita, menjaga seluruh potensi perikanan kita. Dari 8 asta cita
kerjanya Presiden Prabowo, tujuannya itu dijalankan oleh fungsi yang dijalankan oleh KKP. Saya minta pimpinan dalam hal ini secara resmi dan tegas, anggaran KKP harus dinaikkan. Tersenyum dulu lah Pak Menteri untuk hal ini, karena dari tadi kami lihat Pak Menteri itu kayak kusut begitu. Tapi Pak Menteri, kalau anggarannya sudah ditambah, jangan lagi ada kecolongan seperti ini. Yang anggarannya seperti ini saja sudah kecolongan ya. Kalau diturunkan, kita khawatir kayak tadi. Ya, kerampokan. Pak Menteri, mungkin saya tidak bicara banyak gitu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa persoalan pagar laut ini ada hikmah di balik semua ini, dan mudah-mudahan persoalan ini bisa menjadi satu catatan penting untuk menjaga kedaulatan laut kita. Kemudian kalau bisa KKP itu dalam paradigma pengelolaan laut itu jangan hanya bicara tentang urusan perikanan, tetapi juga urusan kelautan Pak. Saya memberikan catatan kritis untuk urusan kelautan ini. Di Dirjen PRL belum melakukan fungsi-fungsi itu secara lebih luas gitu. Jadi ketika Pak Menteri menyampaikan mengejar PNBP 12 triliun, saya menyampaikan berarti Pak Menteri ini orientasinya masih untuk mengejar PNBP di sektor perikanan. Tapi di satu sisi fungsi untuk menjaga kedaulatan laut kita belumlah dijalankan. Oleh karena itu, ke depan harus seimbang. Menjaga potensi perikanan kita dan menjaga kedaulatan laut kita dalam pemanfaatan ruang laut ini juga harus bisa dilakukan. Terakhir Pak, saya tadi agak kecewa dengan pernyataan Pak Sekjen. Hati-hati, Pak Sekjen menyampaikan bahwa kami hati-hati dalam mengawasi siapa mereka yang telah membangun pagar laut. Ini kok hati-hati untuk siapa sih Pak? Bukankah dalam temuan saya Pak, saya pada saat reses kemarin ada keluhan pada nelayan kita Ibu Ketua, itu nelayan untuk bangun satu keramba saja, keramba di laut ya, keramba, mau keramba tancap atau keramba apung, itu sudah dikejar-kejar harus bayar PNBP. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Saya harus sampaikan di sini. Itu Ibu Ketua, terima kasih. Saya perlu menyampaikan juga kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Terima kasih Ibu Ketua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.